Nah, sungguh hebat nih. One Piece chapter 1063 ini kalian akan ditampilkan kemunculan Hosoku no Haki Trafalgar di Waterloo. Dan tahu siapa lawan yang dihadapinya? Ya, Marshal the Teeth Kurohige. Nah, ini adalah duelnya tentang dua orang di persimpangan yang menyandang nama di dalam diri mereka. Bagaimana jadinya nih seorang yang terinspirasi namanya dibuat berdasarkan hikayat Napoleon Bonaparte dan juga Tanjung Sushi Trafalgar itu akan dipertemukan nih dengan sosok villain besar dalam privilege-nya sendiri, dua buah iblis raja nih, Gura-Gura Nomi Gempa serta Yami-Yami Nomi Supermassive Black Hole. Nah, yang tak kalah menghebohkan di sini ternyata kuda yang membawa Donkey sendiri itu adalah makhluk dengan Devil Fruit legendaris Mythical Swan model Pegasus. Nah, gambaran besar dari chapter 1063 ini tak hanya tergambarkan hubungan dengan satu-satunya keluarga yang tersisa Jewelry Bonnie, atau bahkan misi pembalasan dendam kepada Dr. Vegapunk yang seraya juga memiliki The Six Path Mode, 6 jalan petapa Sage, karena tubuhnya selasa dibuat seperti konsep Tendo Pain dahulu nih. Yang paling mengesankan di akhir ini nanti dan sebagian besar ceritanya adalah perkataan Marshal the Teeth kepada Torao. Kaido pasti memiliki salah satunya. Jadi aku akan mengambil semuanya Road Poneglyph yang kau punya, Lau. Oke, kita bahas mulai dari sini. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas nih gambaran besar One Piece chapter 1063 ini, duel penyandang nama di Kurohige versus Lau dalam perebutan Road Poneglyph. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. One Piece chapter 1060 ini berjudul My Only Family, satu-satunya keluarga aku. Dimana dalam covernya ini nanti kita akan melihat Carrot Cracker akan membeku nih, dan Brule itu menangis melihat semua hal ini. Dimana Brule sendiri juga mengatakan bahwa Pudding juga telah diculik. Ya, untuk menjabarkannya, karena kemarin pun sepertinya markas bajak laut Big Mom itu diserang oleh seorang dan membeku karenanya, apakah seorang yang menggunakan Ace Egg ini akan melakukannya? Ya, banyak teori yang melakukan itu adalah Aoki Jinokuzan, salah satu aliansi dari bajak laut Kurohige, sang mantan admiral besar angkatan laut. Nah, setelah itu kita dibulatkan pula nih bahwa Luffy, Chopper, Jinbe serta Bonnie itu menggunakan pakaian merek dengan mesin khusus dari Dr. Vegapunk, dimana ketiganya menggunakan pakaian yang futuristik nih, dan Jinbe cukup lucu sih menggunakan pakaian bernuansa Hawaii. Mungkin dia pikir dia mau ke pantai kali. Nah, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Kuma nih, sebuah robot polisi berseragam dan sangatlah berbeda dari Kuma yang asli, tetapi menggunakan kacamata hitam bulat dan memiliki bahu seperti robot itu. Dan tak berselang lama Kuma itu lalu menyerang mereka, dimana saat itu Luffy akan mulai meninju Kuma nih, tapi Bonnie itu menghentikannya. Ya, mungkin nih dia ini punya empati soal kondisi ini. Bonnie itu langsung mengatakan semuanya bahwa Kuma adalah ayahnya yang asli dan dia satu-satunya keluarga yang dia miliki. Nah, kita bisa melihat sebuah gambaran ketika Kuma yang masih muda memegang Bonnie itu ketika dia masih kecil. Sepertinya nih Mawat inilah yang mengingatkan Bonnie itu meskipun yang di hadapannya itu adalah sebuah robot, bukannya ayahnya yang asli. Karena Kuma yang asli sudah dibawa kembali oleh pasukan revolusioner di Kamabaka. Nah, di sini juga tak ada kejelasan nih berita tentang grup dari Roronoa-Zoro di chapter kali ini. Jadi sepertinya memang berfokus kepada para anggota Luffy sekarang dan pertemuan dua penyandang nama D. Nah, penasaran? Ya, lalu panel cepat berpindah ke tempat lain, dimana kita akhirnya melihat Blackbeard nih menyegat Trafalgar di Waterloo di tengah laut itu. Nah, mulai dari sini kita akan jauh lebih menarik membahas dan menegangkannya. Blackbeard membawa para anggotanya seperti Jesus Burgess, Van Augur, Doki, dan Stronger sang kuda itu. Mereka semuanya memiliki power dari Akuma no Mi karena semuanya memakan buah iblis. Nah, chapter ini mengungkapkan dengan lebih jelas lagi mengenai buah iblis dari para anggota Kurohige Pirates itu. Jesus Burgess sendiri adalah pemakan buah iblis Riki Nomi dan dia memiliki kekuatan yang tidak normal. Jadi nih, meskipun dia banyak diserang atau dijatuhkan, Jesus Burgess itu kondisi fisiknya akan sangat susah untuk turun dan melemah. Endurance-nya itu kuat banget lah pokoknya. Lalu ada Van Augur, itu adalah pemakan buah iblis Wapu Wapu Nomi.
dimana dia ini bisa meneleport orang-orang nih. Dan di sini itu dijelaskan bahwa Wapu no Mi sendiri itu adalah penggambaran dari kata yang diucapkan dalam bahasa Jepang untuk warp. Jadi sesuai dengan persepsi kita tentang teleport atau menyapu lah dalam singkatnya seperti itu. Nah selain itu, Doki sendiri adalah pemilik dari buah iblis Shiku no Mi dan itu bisa menulari orang yang sakit. Nah, Shiku sendiri adalah kata yang diucapkan untuk sick, jadi itu juga sesuai dengan kemampuan buah iblisnya sendiri yang mungkin membawa penyakit. Dan terakhir adalah sang kudanya Stronger. Nah dia ini ternyata memiliki kemampuan bukan sembarangan kuda biasa loh, dimana kemampuannya adalah Uma no Mi Mythical Zone model Pegasus. Nah ini pasti lebih menarik lagi, karena biasanya Pegasus itu digambarkan dengan sosok makhluk suci yang terhubung dengan kemampuan-kemampuan legendaris. Nah setelah panel akhirnya memperlihatkan bagaimana Law itu bisa melarikan diri sebentar ke sebuah pulau terdekat, lalu tiba-tiba Van Augur itu meneleport Jesus Burgess terlebih dahulu. Kemudian Burgess itu mengangkat sebagian dari gunung tersebut dan melemparkannya kepada Torao. Wah ini sungguh gila sih. Apakah kejadian mirip seperti apa yang pernah dilakukan oleh Daemon Yasuo ketika mengangkat kebongkahan es raksasa di Marineford kala itu? Maybe. Lalu setelah itu nih, Doki sendiri tuh tiba dengan mengendarai Stronger itu, dimana Blackbeard sendiri juga ada di atas mereka berdua. Nah, Doki sendiri menggunakan kekuatan untuk membawa Law itu menjadi seorang wanita sejenak. Tetapi akhirnya ia menggunakan haki miliknya untuk menghancurkan kekuatan penyakit dari Doki tersebut. Ini sih namanya perang ketangguhan antara dokter lah ya, dimana Law juga identik dengan dokter bedahnya. Nah setelah semua kejadian itu, Law itu akhirnya mengatakan bahwa haki yang kuat dapat membatalkan kemampuan dari Akuma no Mi buah iblis. Dan dia sendiri masih menambahkan bahwa dia belajar banyak dari pertempurannya melawan Kaido dan Big Mom kala itu di Wano Kuni. Nah ini memang sangat menarik nih. Law sendiri itu adalah penyandang nama D dan dia pasti punya jalan kehidupan yang akan membuat sejarah besar pula seperti halnya orang-orang D lainnya. Kemampuan haki ini bisa jadi adalah haki penakluk nih, dan Law mampu melakukannya dengan cukup baik. Bahkan nih, di sini akhirnya Blackbeard tuh bersuara. Dia muncul di depan Torao dan ingatannya kala itu mulai mempertimbangkan siapa di antara ketiga kapten yang meninggalkan Wano Kuni itu yang akan berpapasan jalan dengannya untuk pertama kali. Dan ternyata orang itu adalah sang dokter bedah si pemilik harta karun Marijoa, Trafalgar di Waterloo. Nah dalam gambaran halaman chapter ini, Blackbeard dan Law itu sudah siap-siap nih untuk segera bertempur, sampai di momen Blackbeard itu mengatakan seperti ini: Kaido seharusnya memiliki salah satu di antaranya. Jadi aku akan mengambil semua Road Poneglyph yang kau punya, Law. Nah sementara Law yang tak gentar nih, dia membalas gertakannya, I'm ready, winner take all. Ya jawaban dari Law itu mengatakan dia siap nih. Dia mengatakan juga bahwa pemenang yang akan mengambil semuanya. Nah sepertinya dia sangat serius pula. Law sendiri telah jauh berkembang sekarang nih setelah kejadian di Wano Kuni itu. Sementara lawan yang dihadapinya itu adalah Blackbeard. Pria memiliki dua buah iblis Gura-Gura no Mi serta Yami no Mi Supermassive Black Hole. Nah bagaimana cara Law bisa bertahan dengan cengkraman dari Yonko Kurohige? Kita sendiri tuh berasumsi nih bahwa pertempuran ini tak akan berakhir secara fatal seperti salah satu di antara keduanya itu akan tewas, tetapi pertempuran ini akan menguncang dunia baru jika diteruskan. Dua orang penyandang nama D yang siap bertempur. Nah, jika dahulu Luffy beranggapan jika Law itu memiliki haki raja karena dia secara terang-terangan bisa melawan para pengguna Logia yang memang nih harus dihadapi dengan para user haki Busosoku dan Hosoku, maka melawan Yonko Kurohige di sini adalah prediksi yang tepat nih, karena dia adalah pengguna Logia dari Yami. Bagaimana sang bajak laut dengan hiperbola 8 miliar dari situ akan menghadapi villain paling menakutkan dalam era pasca supernova itu. Marshal defeats Blackbeard Kurohige. That sound like wonderful idea. Gimana pendapat kalian? So itulah tadi pembahasan kita nih mengenai gambaran besar One Piece chapter 1063 ini, duel penyandang nama D Kurohige versus Law dalam perebutan Road Poneglyph. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.